kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan kembali menyeret nama besar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa Bupati Pati Sudewo diduga turut menerima aliran dana suap terkait proyek tersebut. Jaksa KPK bahkan sempat memperlihatkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo dengan nilai sekitar 3 miliar rupiah. Dugaan ini mencuat dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menghadirkan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya serta pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan. KPK membuka peluang memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan. Meski demikian, Sudewo membantah semua tuduhan, termasuk menerima 720 juta rupiah dari pegawai PT Istana Putra Agung dan 500 juta rupiah dari Bernard Hasibuan melalui stafnya Nur Widayat. Isu ini menjadi sorotan publik, terlebih di tengah gelombang aksi demo warga Pati yang menuntut Sudewo untuk mundur dari Bupati, memanaskan situasi politik dan sosial di daerah tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada ya bupati yang jadi preman. Saya difitnah, saya diteriaki lengser oleh masa warga. Kemarin dia dihipnotis ngomong kayak gitu, nggak sadar, nantang-nantangin warganya, arogan, namanya juga preman. Kalau ditantang balik, dia takut. Kalau udah kayak gitu ya udah, tinggal memainkan perannya sebagai orang yang tersakiti, dizolimi, difitnah, supaya warga jadi iba dan tersentuh lagi hatinya. Tapi sayangnya kemarahan warga itu bukan karena dihipnotis, itu karena kezolimannya sendiri. Itu udah puncak kemarahannya. Mungkin bupati-pati beberapa hari ini dia nggak bisa tidur, sesak napas, tremor, pucet. Dia sendiri nggak nyangka tuh kalau masalahnya akan sebesar ini akibat endasmu sendiri. Mau cek ombak, tapi yang datang tsunami. Gue adalah salah satu orang yang menyuarakan waktu pertama kali Bupati Pati menaikkan pajak sampai 250%. Dan gue mengetahui fakta bahwa di lapangan gak cuma 250%, tapi bahkan ada yang 1000%. Sampai pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Tapi ini udah bukan soal kebijakan pajak lagi. Ini soal kearoganan seorang bupati. Bagaimana dia menantang rakyat. Gue mau menyampaikan update kepada kalian terkait demo Pati tanggal 13 Agustus hari ini. Sampai saat ini video ini dibuat jam 3:30 sore, Bupati Pati juga belum mengundurkan diri sebagai bupati. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Bupati Pati sudah mengundurkan diri, itu hoax ya. Jelas itu adalah buzzer. Dan orang-orang luar Pati yang nggak tahu keadaan Pati kayak gimana, nggak usah sosokan menghujat orang-orang Pati bilang demonya anarkis ya. Karena Anda nggak tahu di lapangan awal-awal demo berlangsung, orang-orang Pati ini udah melakukan demo secara tertib. Tapi masalahnya si Bupati ini nggak turun-turun, nggak juga nemuin rakyat, sampai harus anarkis baru turun tuh. Baru dia minta maaf. Itu juga minta maafnya apa? Saya minta maaf, saya akan memperbaiki ke depannya. Dia tetap ngotot akan menjabat. Terus gue mau mengomentari aparat kepolisian ya. Ini rakyat sebanyak ini Anda ngeluarin gas air mata. Anda nggak kapok kasus Kanjuruhan. Kalian tuh para aparat bisa mikir nggak sih gitu ya? Kalau orang sebanyak ini disiram gas air mata terus pada lari-larian kabur, gimana kalau ada yang keinjek-injek? Kasus ini juga harusnya menjadi teguran untuk semua pejabat di Indonesia ya. Jangan pernah main-main sama rakyat. Jangan pernah arogan sama rakyat. Dalam logika, kalau ada orang yang harus percaya bahwa angka 13 itu angka sial, ya Bupati Pati ini. Karena tanggal 13 ini Bupati Pati harus mengundurkan diri atas desakan masyarakat Pati. Seperti kita ketahui bahwa Bupati Pati ini awal mula di demo masyarakat karena dia menantang rakyat untuk mendemo. Ketika dia menaikkan PBB 250% dan masyarakat demo, dia malah menantang. Saya tidak takut, jangankan 5.000 orang, 50.000 pun yang demo, saya tidak takut. Walau sebelumnya Bupati ini tidak mau mengundurkan diri dengan alasan bahwa dia sudah dipilih rakyat secara konstitusional dan demokrasi, tetapi saking kuatnya desakan masyarakat yang meminta Bupati ini mundur, akhirnya dia pun mengundurkan diri. Pelajaran yang bisa kita petik dari Bupati Pati ini adalah kalau jadi pemimpin,
Jangan takabur, apalagi menantang-nantang rakyat yang sudah membuat dia ada di posisi bupati tersebut. Rakyat sekarang sudah pinter loh. Semoga dari daerah Pati akan menular ke daerah-daerah lain di mana rakyat tidak akan diam begitu saja kalau ada pemimpin yang takabur, yang menantang-nantang rakyat. Amin. Bupati Pati akhirnya mengundurkan diri alias lengser, dan ini dilakukan oleh tekanan masyarakat. Ya, dari sini untuk para pejabat daerah, pejabat pusat, menteri-menteri, aparat segala macam, Anda bisa mengambil pelajaran dari sini. Mungkin kalian saat ini mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai ya apapun, ya. Tapi ingat, kalian tidak akan bisa melawan rakyat. Jadi nggak usah bertingkah dengan kalau Anda mempunyai senjata, kebijakan apa segala macam, koneksi, ya nggak usah bertingkah. Kalau rakyat sudah bergerak, kalian tidak ada apa-apanya. Jadi berbaktilah, bekerjalah untuk rakyat, dan jangan tinggi hati. Sejahterakan rakyat, jangan macem-macem, ya. Juga untuk partai politik nih, yang kalian mungkin selama ini merasa diri menjadi partai yang berkuasa, partai yang mempunyai power, ya. Tapi ingat, kembali, rakyat mempunyai kekuasaan, ya. Semua kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Jangan sampai rakyat merasa putus asa, merasa kalian tidak berguna. Oke, jadikan ini pelajaran, bekerjalah yang baik untuk rakyat, sejahterakan rakyat. Oke, salam waras. Semangat kanggo rakyat Pati, muga-muga masalahnya cepat selesai. Kami yang dari luar Jawa hanya mampu membantu dengan doa dan pelajaran untuk bupati-bupati yang lain. Kebijakanmu menentukan nasib daerahmu. Satu katamu sangat berharga, bisa menjadi berkah untuk semua masyarakat. Begitupun sebaliknya, satu kalimatmu bisa membawa malapetaka. Ojo adigang adigung adiguno. Hidup rakyat Pati, muga-muga selesai urusannya, tercapai sing. Masyarakat Pati memang top, keren banget. Bisa menguasai gedung DPR, masuk gedung DPR sampai DPR tidak bisa berkutik hingga memutuskan untuk melakukan hak angket dan bikin pansus untuk memakzulkan Bupati Pati. Wih, ini masyarakat Pati ini harus diambil contoh bagi masyarakat kabupaten, kota, provinsi yang lain. Agar apa? Agar nggak ada lagi pemimpin yang sewenang-wenang, yang arogan. Ya, jadi kekompakan masyarakat Pati ini harus kita contoh. Ketika di kabupaten kita, kota kita, provinsi kita ada bupati, wali kota, gubernur yang arogan, yang nakal, yang tidak berpihak kepada rakyat, kita harus sepakat, harus semangat kompak untuk demo, ya. Biar apa? Biar pemimpin itu tidak lagi menginjak-injak rakyat, tidak seenaknya lagi kepada rakyat. Ya, keren masyarakat Pati. Kita harus apresiasi, kita harus contoh masyarakat Pati. Kapok kamu, Bupati Sudewo dipecat, diberhentikan nanti kok sama rakyat. Nasib di ujung tanduk, DPRD Pati sepakati hak angket dan pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Tapi faktanya Bupati Sudewo ini tidak mau turun dari jabatannya. Intinya dari pertanyaan dia tersebut, dia nggak mau turun dari jabatannya. Gimana nih menurut kalian? Coba ya, tinggalkan di kolom komentar ya. Kok masih tetap kekal ya sama jabatannya ya?